bilang Kristen yang menyalibkan Yesus. Salah. Saudara, bukan Kristen yang mencuri, tetapi Kristen yang menikmati hasil curian, itu sama aja. Bukan Kristen yang menyalib, tetapi Kristen yang mendapat hadiah dari proses penyaliban itu sama aja, malah lebih parah. Sekarang permasalahannya adalah, mau tidak Tuhan pencipta langit dan bumi orang benar ini yang disalib? Atau justru sebaliknya, Tuhan mau agar yang disalib ini adalah orang yang dikutuk? Yang Mana yang bilang betul? pencipta langit dan bumi Yesus itu siapa? Kepercayaan siapa? Sabar, jangan kemana-mana dulu. Mau tidak pencipta langit dan bumi Ya, menyalibkan orang? yang abang bilang. Dengarkan saya bang. Mau tidak Tuhan pencipta langit dan bumi ini agar yang disalibkan adalah orang yang benar? Mau nggak Tuhan? Kalau mau, mana dalilnya? Justru Tuhan melarang. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kamu membunuh orang yang benar. Yesus orang benar. Perintah Tuhannya bunuh atau jangan bunuh? Keluaran berapa? 23 nomor 7 nomor 8. Bentar, saya baca dulu. Keluaran 23. Iya, 23 nomor 7 sampai 8. Nomor 8. Itu perikopnya peraturan tentang hak hak manusia dan sahabat. Tidak ada kaitannya tentang penyaliban Yesus di situ. Loh, iya, harus sistematis, cuma jangan coba canat. Masolang generasi. Nggak boleh. Yesus berkata di dalam Lukas 24:44, harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di kitab Keluaran. Belajar Di lagi Yesaya. deh, belajar. Di Yesaya, Bang Juma. Di kitab di Yesaya, Taurat, nubuatan di Taurat, itu di kitab Yesaya. di Taurat. Di Taurat, di Yesaya. Taurat. Saudaraku, ini perkataan Yesusnya yang kita dengar, bukan perkataan kamu, kawan. Lukas Nubuatan 24. tentang penyaliban itu di Yesaya. Itu kan mimpi gereja, itu mimpimu. Sebagai pengikut Kristus padang gurun, itu mimpimu. Tapi Yesus mengatakan harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di Taurat. Koplak. Sudah nggak tahu, ngotot lagi. Situ yang kesetanan, padahal biasa aja. Lah, bagaimana nggak kesetanan kau itu? Kamu Enggak, membantah biasa kitab yang aja. kau pegang Enggak, sendiri. gini. Sekarang pertanyaannya jelas. Mau tidak Tuhan itu agar Yesus orang benar ini dibunuh? Mau nggak? Mau nggak Tuhan? Mau nggak? Hostnya koplak ini di melulu. Mau tidak? Kalau di mute kayak gini orang kita Mau ngomong tidak? di-mute. Mau tidak Tuhan agar Enggak, orang Fer, benar dulu. Hostnya itu jangan dibunuh? di-mute. Gimana mau kontennya Jawab. kalau di mute? Udah, kamu turun. Kamu nggak ada lebay kali kau. Dasar Juma Sapa. So paten, so cantik. Kalau kau pinter terus banyak protes, wajar. Ini sudah dompala, kardoba lagi. Mau tidak Tuhan pencipta langit dan bumi? Mau tidak Tuhan pencipta langit dan bumi agar orang benar, orang yang dikasihi ini yang dibunuh? Mau nggak Tuhan? Kalau kalian mengatakan mau, kasih dalil. Oke, Mana? silakan Bang Drummer. Yang Kristen yang naik, yang 3 orang ini silakan. Drummer, Stefan sama Oke. Silakan dijawab Bang Drummer. Bang Juma. Yeah. Saya mau tanya. Bang, gak dijawab Bang? Pertanyaannya gampang kok. Nah, kenapa Tuhan Yesus itu disalib? Itu karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Mantap aja. Ilmu dah. Ilmu dari mana lagi itu, Bang? Bang Juma, Ilmu. yakin nggak masuk surga? Ilmu dari mana? Jangan mimpi dulu. Ilmu dari mana, saudara? Bang Juma yakin nggak masuk surga? Yakin dong. Ngapa nggak yakin?
Kenapa yakin? Karena Allah sudah menjanjikan, dan kalau Allah yang menjanjikan tak ada yang bisa kemudian melanggar janji itu, melawan Di mana janji itu. tertulis, Allah yang menjanjikan. Bang Juma? Di mana Al-Quran tertulis? surah Al-Mu'minun. Bisa coba tunjukkan Bang Juma? Terlalu jauh Anda melangkah. Di sini dulu. Terlalu jauh Anda melangkah. Di sini Enggak, dulu. enggak. Maukah Tuhan mau tidak Tuhan pencipta langit dan bumi agar orang benar ini dibunuh? Itu dulu. Silakan saudara, silakan. Mau tidak Tuhan yang datang kepada Musa menebus dosa manusia dengan menggunakan tumbalnya orang benar? Mau enggak Tuhan? Itu dulu kawan. Karena kalau salib itu hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Tuhan. Yesus dikutuk enggak oleh Tuhan? Nah di sini di Kristen ini Bang Juma, kenapa Iya. Tuhan Yesus itu mau jadi sebagai seorang yang terkutuk? Di mana Itulah. Yesus mau? Di mana Yesus mau dikutuk? Di mana itu? Itu yang seperti Bang Juma bilang tadi kan, salib itu Iya, sudah. buat orang yang terkutuk kan. Iya, nah sekarang pertanyaan saya, di mana Yesusnya mau dia dikutuk? Itu buktinya dia. Yang mau Buktinya Kalau Tuhan yang Yesus mau- Hah? kalau yang mau dikutuk itu Paulus, Bang. Kalau Yesus nggak mau dikutuk dia. Yesus malah berdoa untuk dipermuliakan. Bapa, permuliakanlah aku. Yohanes 17. Tapi Paulus maunya dia yang dikutuk. Roma 9 nomor 3. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Tuh, Paulus yang mau terkutuk, dia mau dikutuk. Tapi kalau Yesus enggak. Yesus minta doa. Wahai Tuhanku, permuliakanlah aku ke hadiratmu sebagaimana kemuliaan yang aku miliki ke hadiratmu, di sisimu. Itu Yesus mau dimuliakan. Kalau Paulus mau dikutuk. Pertanyaan saya, mau tidak pencipta langit dan bumi, Tuhan yang benar ini mengutuk orang benar, yaitu Yesus. Yesus orang benar. Yesus orang yang dikasihi. Yesus orang yang dicintai sama Tuhan. Mau enggak Tuhan kemudian mengutuk Yesus yang adalah orang benar? Kalau mau, mana dalilnya? Bukankah yang dikutuk oleh Elohim adalah orang yang tidak benar? Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat dengan perbuatan. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Maka Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan membawa namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalianlah itu. Kalian itu penyesat, Bang. Penyesat kalian itu. Kenapa kami dibilang penyesat, Bang? Oke, saudara, saya jelaskan. Tidak ada konsep di dalam pengajaran Yahudi yang bertalian dengan konsep tauhid ketuhanan yang mengatakan Tuhan nuzul menjadi makhluk terkutuk. Itu enggak ada. Satu. Yang kedua, tidak ada konsep di dalam ajaran tradisi Yahudi secara religius yang mengajarkan dan menghantarkan dan mempraktekkan di antara mereka menebus dosa dengan perintah Tuhan agar menumbalkan anak manusia. Itu enggak ada. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Bani Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, kambing, domba, sapi, lembu. Itu. Imamat 18:21. Jangan kau mempersembahkan manusia sebagai korban kepada dewa Molok. Jangan. Lalu Kristen ini mengusung satu, kemudian prosesi keagamaan, salib itu untuk nebus dosa-dosa Kristen. Dari mana dapat ilmunya? Tuhan menghapus dosa dengan manusia, menumbalkan manusia, orang benar, sebagai ganti orang yang bersalah. Sedangkan di dalam sedangkan dalam Amsal 21:18, orang fasik dijadikan sebagai ganti orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Kok dibalik? Kalau di Kristen dibalik. Orang benar dipakai sebagai ganti orang yang jahat, dan pengkhianat dan orang jujur diganti untuk menggantikan
orang yang fasik. Kok begitu jadinya? Coba Anda baca Amsal. Yesus mengatakan apa? Di dalam Lukas 24 nomor 44. Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Amsal. Amsal 21 nomor 18. Silakan Anda baca. Anda baca silakan. Di situ diterangkan begini. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Kalau yang disalibkan itu adalah Yesus, orang benar, maka dalil ini harus diganti. Orang fasik dipakai, orang benar dipakai sebagai tebusan bagi orang fasik, dan orang jujur sebagai ganti orang pengkhianat. Silakan Anda revisi kitab saudara. Kalau yang disalib itu adalah Yesus, maka bunyi Amsal ini harus berubah. Harus berubah. Kenapa? Karena orang benar yang dipakai sebagai ganti pengkhianat, orang benar, orang jujur yang dipakai sebagai tumbal tebusan untuk orang yang fasik. Amsal 23 nomor 17, orang fasik itu adalah pemakan suap. Yudas dan Yesus yang makan suap adalah Yudas. Berarti orang fasik adalah Yudas. Berarti kita ganti. Orang Yesus dipakai sebagai tebusan bagi Yudas sang fasik. Dan Yesus orang jujur sebagai ganti bagi pengkhianat Yudas. Harus dibalik. Berarti dalil ini. Berarti keliru Amsal 21 ini. Harus kita rubah. Orang Kristen harus rubah ini. Cetakan nanti dirubah. Begitu juga Keluaran 23 nomor 7 nomor 8 juga harus dirubah. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Rubah juga ini. Haruslah kau dekatkan dirimu kepada perkara dusta. Rubah juga. Kenapa? Karena Yesus yang disalib, orang benar. Orang yang tidak bersalah itu dirubah. Orang yang benar dan orang yang tidak bersalah, orang yang benar dan orang tidak bersalah itu boleh kau bunuh. Rubah juga ini. Kenapa? Karena Yesus adalah orang benar. Yesus adalah orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan akan membenarkan orang bersalah. Maksudnya, aku Tuhan akan membunuh orang yang benar demi membenarkan orang yang bersalah. Rubah juga ini. Rubah. Karena Yesus mengatakan apa, Bung? Di dalam Lukas 24 nomor 44, harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Keluaran, kitab Taurat. Berarti ini harus digenapi. Kalau ini harus digenapi dan yang disalib itu betul-betul adalah Yesus anak Maria, maka Keluaran ini harus dirubah. Rubah. Tanya kepada lembaga Bible, demi untuk langgengnya agama Kristen ke depan, itu harus dirubah. Amsal 21 harus dirubah, Keluaran 23 harus dirubah. Dan juga harus dirubah adalah Amsal 6 nomor 16. Kita lihat apa yang tertulis di sana di Amsal 16 nomor 16. Dikatakan begini. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Ini dirubah. Harus dirubah. Kalau yang disalib itu adalah Yesus orang benar, orang yang dikasihi Tuhan, maka ini juga orang Kristen, lembaga Bible harus rubah. Kalau Yesus yang disalib, maka bunyinya 6 perkara yang dicintai oleh Tuhan. Selanjutnya, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Itu harus dirubah juga kalau Yesus yang disalib. Berbunyi, dan 7 perkara yang disenangi dalam hatinya. Pertama, mata sombong, lidah dusta, tangannya menumpahkan darah. Tuh, lihat. Tangannya menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Maka dalilnya akan berbunyi, 6 perkara yang dicintai oleh Tuhan, bahkan 7 perkara yang disenangi dalam hatinya, yaitu tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Rubah ini juga. Kalau ternyata Yesus orang benar, Yesus yang dikasihi ini yang menjadi tumbal penebus dosa orang-orang Roma kala itu, maka dalil-dalil ini harus dirubah. Kenapa? Karena Yesus mengatakan dalam Lukas 24 nomor 44, harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Amsal, di dalam kitab Taurat, dalam kitab Keluaran. Nah, kita lihat apa yang tertulis kemudian di dalam kitab saudara, di dalam kitabnya orang Yahudi, di Amsal berapa itu? Amsal 11.
Coba kita lihat. Apa yang ditorehkan kemudian penulis Amsal ini? Di data nomor 6-nya dikatakan, orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya. Rubah ini. Orang yang jujur tertangkap oleh kebenarannya. Lanjut. Tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Rubah juga. Kalau Yesus yang disalib, rubah juga ini. Tetapi pengkhianat tidak tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal. Rubah lagi. Rubah. Pengharapan pengkhianat tidak gagal. Rubah lagi. Supaya berkesesuaian dengan apa yang diterangkan oleh Yesus di dalam Lukas 24 nomor 44. Harus tergenapi. Berarti ini harus dirubah. Nomor 8-nya. Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Rubah. Orang benar tidak diselamatkan dari kesukaran. Lanjut lagi. Lalu orang fasik menggantikannya. Rubah lagi. Lalu orang fasik dibebaskannya. Rubah. Karena Yesus salah kutip kalau begitu. Harusnya Yesus itu mengatakan dalam Lukas 24 nomor 44. Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di kitab Roma, di kitab Filipi, di kitab Kolose, di kitab Galatia. Jangan kutip kitab terdahulu. Karena kalau kitab terdahulu, Tuhan tidak mengizinkan orang benar itu yang disalib. Dan demikian pula di Ulangan 21 harus dirubah juga. Kenapa? Karena di situ bertalian dengan apa yang Paulus ajarkan di dalam dia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Nah, dengarkan. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang mati digutuk oleh Elohim, jangan kau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Ini saudara, kalau ternyata yang dibunuh itu adalah Yesus orang benar, Yesus yang orang dikasihi, orang yang suci ini yang disalib, maka dalil ini pun harus dirubah. Harus. Kenapa bisa? Maka bunyinya begini, baru pas dengan Yesus. Apabila seseorang tidak berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kamu hukum mati dia, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung, apa yang cocok di sini? Digantung dengan berkat Tuhan. Sebab seseorang yang digantung dengan berkat Tuhan, sebab seseorang yang digantung dengan izin Tuhan, sebab seorang yang digantung dengan kasih Tuhan, sebab seorang yang digantung dengan ridho Tuhan, sebab seorang yang digantung dengan berkat Tuhan. Bagaimana cocok dengan Yesus ini? Sebab seorang yang digantung mesra oleh gimana cerita? Mana yang bagus ini? Gak ada yang cocok untuk Yesus, gak ada. Kalau kata terkutuk ini diberikan oleh Tuhan kepada dia yang disalib, bagaimana bisa cocok dengan Yesus yang orang benar ini, Cak Ayu? Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Tuhan mengutusku sebagai nabi. Dia jadikan aku sebagai hamba yang suci. Aku terkemuka di dunia dan di akhirat. Kok jadi terkutuk ini? Gimana ini? Yesus mengatakan dalam Yohanes 16, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan berusaha memuliakan aku, membersihkan aku, mensucikan aku. Bukan malah sebaliknya. Dihina, direndahkan, dikatakan terkutuk, mati untuk tumbal, menghapus dosa-dosa pelaku dosa. Itu enggak ada. Dan itu dilakoni oleh orang Kristen hari ini. Senang sekali dengan kematian Yesus. Wah, bersuka cita setingkat langit. Dengan matinya Yesus yang penuh kasih, dengan darahnya dosa-dosa kita. Alamak. Kenapa bisa demikian?
Kenapa tipikal iblis ada sama saudara-saudara kita Kristen? Ada apa? Iblis mencobai Yesus, tujuannya apa? Agar Yesus bisa mati. Iblis merasuki Yudas, tujuannya apa? Agar Yesus bisa mati. Dibawa ke padang gurun, di atas bukit yang tinggi, disuruh jatuhkan badannya ke bawah. Supaya apa? Supaya Yesus mati. Naik ke bumbungan bait suci, supaya loncat, agar supaya Yesus mati. Kenapa iblis selalu ingin Yesus mati? Begitu juga Kristen. Kenapa sih kalian pingin kali Yesus itu mati? Ada apa di dalam diri kalian? Katanya Roh Kudus. Kok nampak perbuatan kalian bukan Roh Kudus? Kalau Roh Kudus itu tidak menginginkan kematian terhadap Yesus. Ada apa dengan saudara kita Kristen ini? Maka pantaslah Yesus menasihati murid-muridnya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Rupa-rupanya hari ini di tengah-tengah kita penyesat-penyesat ini pada datang. Membawa nama Yesus, mengatakan Yesus itu Kristus. Tapi mengajarkan tentang sesuatu yang bertolak belakang dengan firman Tuhan. Saran saya, rubah semua dalil-dalil tadi. Kenapa? Karena Yesus mengatakan memang harus terjadi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, yang tertulis tentang aku di dalam kitab para nabi, yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Kalau di dalam kitab Mazmur kena lagi. Saudara-saudara Kristen ini kena lagi. Lebih berat lagi. Kenapa? Karena di situ jelas sekali Tuhan mengatakan begini. Data nomor 28. Apa kata Tuhan? Karena Yesus mengatakan harus tergenapi tentang aku yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Di mana itu tertulis kata Yesus itu? Lukas 24 nomor 44. Di mana Yesus mengatakan harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam kitab-kitab Paulus, kitab Roma, Filipi, dengan matinya Yesus, Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka Yesus membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan hukum yang ada di dalamnya. Di mana Yesus mengatakan bahwa harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Efesus. Ada? Tidak ada. Yang ada di kitab Mazmur. Apa yang tertulis tentang Yesus dalam kitab Mazmur? Baca nomor 28-nya. Di data bab nomor 37. Apa kata Tuhan di situ? Apa kata Daud di sana? Sebab Tuhan mencintai hukum. Coba kita lihat, benarkah ini? Makhluk yang datang kepada Paulus, benarkah Tuhan mencintai hukum? Benarkah Kristus yang datang kepada Paulus mencintai hukum? Kita lihat. Galatia 1 Galatia 5 nomor 1. Kata Paulus, menurut bisikan Kristus yang datang kepadanya, wahai pengikutku, marilah kita, sebab Kristus telah memerdekakan kita dari hukum Taurat dan membebaskan kita dari hukum penghambaan. Loh, kok dibebaskan? Belum lagi Paulus mengatakan begini di dalam Filipi 3 nomor 8. Apa kata Paulus? Hukum Taurat itu adalah tinja, kotoran, sampah. Loh, katanya Tuhan mencintai hukum. Kok ini jadi ini hukumnya? Lalu belum lagi dikatakan oleh Paulus, oleh bisikan makhluk yang mengaku Yesus Kristus kepadanya dalam Galatia 2 nomor 21. Jika engkau mengharapkan kebenaran dari hukum Tuhan, Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus Kristus. Waduh. Galatia 5 nomor 4, engkau akan lepas dari kasih karunia jika engkau mengharapkan kebenaran dari hukum Tuhan. Waduh. Kolose 2 nomor 16 dan seterusnya, ajakan Paulus untuk meninggalkan hukum Tuhan. Waduh. Sedangkan Tuhan mengatakan sesuai dengan yang dijabarkan oleh Yesus, konon di dalam Lukas 24:44 harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur, bukan dalam kitab Galatia, saudara-saudara. Maka apa yang tertulis di sana? Nomor 28, sebab Tuhan mencintai hukum dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihi sampai selama-lamanya. Jadi yang teriak Eli Eli lama sabaktani, mengapa engkau meninggalkan aku, itu siapa, Rek? Sedangkan Yesus itu adalah orang yang dikasihi. Inilah anakku yang kukasihi. Berarti Yesus orang yang dikasihi. Dan sumpah Tuhan, aku mencintai hukum dan aku tidak akan meninggalkan orang yang aku kasihi sampai selama-lamanya.
Ular apa yang merasuki saudara-saudara Kristen? Tuhan mencintai hukum. Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Orang yang dikasihi akan terpelihara. Tetapi pengkhianat, cucu keturunannya akan dilenyapkan. 29. Orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Tuhan ada di dalam hatinya. Langkah-langkahnya tidak goyah. Sedangkan pengkhianat mengintai orang benar dan berupaya membunuhnya. Ini kata Yesus yang tertulis tentang aku di Mazmur itu harus tergenapi, Bang Suma. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangan pengkhianat. Mazmur 37 nomor 33. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangan pengkhianat. Dan Tuhan tidak membiarkan orang benar itu dikatakan terkutuk pada saat diadili. Lalu dikatakan kemudian di data nomor 39. Orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Sebab Tuhan adalah tempat perlindungan orang benar pada saat dia terancam. Nomor 40. Tuhan menolong orang benar. Dan Tuhan meluputkan orang benar. Dan Tuhan meluputkan orang benar dari tangan-tangan orang-orang pengkhianat. Dan Tuhan menyelamatkan orang benar sebab orang benar berlindung kepada Tuhan. Kalau ternyata yang disalib itu adalah orang benar Yesus, maka seluruh dalil-dalil yang ada di dalam kitab Mazmur yang Bang Suma bacakan barusan, seluruhnya harus dirubah oleh Lembaga Bible Indonesia. Baru Bang Suma berhenti mengatakan musuh terberat Kristen itu adalah kitab yang mereka genggam itu sendiri. Saudara-saudara, ini kalau saya berikan materi kayak begini di kampus-kampus itu bayaran saya di atas 30 juta loh. Saya kira begitu saudara-saudara. Ini adalah hal yang sangat signifikan untuk kita pelajari dan kita ketahui. Apa yang diterangkan Al-Quran itu tidak pernah salah. Al-Quran surah An-Nisa ayat 157 itu jelas adanya. Kata Allah, wahai Nabiku Muhammad, jika engkau ragu tentang apa yang kuberitakan kepadamu, tanya, baca kitab-kitab yang datang sebelummu. Nih saudara, kami ini pecinta Yesus, kami ini orang yang membela Yesus. Kami adalah manusia-manusia yang diutus oleh Allah untuk memberitakan kemudian Yesus itu hamba Allah. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Aku ini hamba Allah. Aku bukan Allah. Dia yang memberikan aku kitab, bukan aku yang memberikan ketetapan. Dan dia menjadikan aku seorang nabi, bukan aku Tuhan yang menjadi nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan Tuhanku menjadikan aku seorang yang diberkati dimanapun aku berada, sehingga tidak ada ruang untuk aku dikutuk. Aku orang yang diberkati dimanapun aku berada. Kalau tidak percaya, tanyakan kepada Roh Kudus yang datang kepada emakku. Apa kata Roh Kudus ketika ia datang kepada emakku? Innama ana rasulu rabbik li ahbalaki gulaman zaqiyya. Aku Roh Kudus datang kepadamu wahai Maria, menjelaskan, menerangkan bahwa aku ini adalah utusan Rabbmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu tentang lahirnya seorang anak laki-laki yang suci. Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus adalah hamba Tuhan yang kudus, yang suci. Saudara-saudara, kenapa kalian membenci Islam? Sedangkan Islam itu duduk memperkarakan, menjelaskan, pembelaan mati-matian sampai titik darah penghabisan. Bahwa manusia yang datang lahir tanpa ayah itu, demi Allah, wallahi, tallahi, beliau adalah orang suci yang jauh dari kutukan Tuhan. Beliau manusia suci terkemuka di dunia dan akhirat. Tapi Kristen
mengais-ngais nama beliau, tetapi mereka menginjak-injak beliau. Kalau ditanya, wahai saudaraku Kristen, ya paman, yang ditangkap kayak maling ayam itu sopo menurut kalian? Yesus. Yang diludahin wajahnya itu siapa menurut kalian? Yesus. Yang ditampar kayak maling sendal itu siapa? Yesus. Yang ditonjok siapa? Yesus. Yang ditelanjangin, yang dibagi-bagikan kainnya itu siapa? Seperti orang pesina yang ketangkap basah. Yesus. Yang digantung di pohon kayak tukang santet yang ditemukan oleh masyarakat, itu siapa? Yesus. Yang ditombak itu siapa? Seperti babi yang sedang merangsok masuk ke dalam pertanian masyarakat, itu Yesus. Lalu yang dibunuh, yang dimasak sampai dia mati itu siapa menurut kalian? Yesus. Apakah selesai penghinaan Kristen sampai di situ? Enggak. Apa penghinaan terbesarnya Kristen? Orang Kristen mengatakan Yesus mati dengan jalan dikutuk oleh Elohim. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya Yesus ketika datang dia balas dendam. Tuhan, oh Tuhan, bukankah dulu kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, bahkan mengusir bom-bom juga pakai namamu? Kata Yesus, GP, emang lu siapa? Gue gak kenal lo. Enyah lo daripadaku. Lu semua adalah pembuat kejahatan. Matius 7:22 nomor 23. Apa enggak malu? Hah? Apa enggak malu digituin? Sama seibarat umat Islam, saban hari sholat, puasa, zakat, haji, sholat, puasa, zakat, haji, puasa, zakat, haji. Tiba bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, siapa sih lo? Gue nggak kenal lo. Nyala daripadaku. Kamu adalah pembuat kejahatan. Malu nggak? Ya malu, Cak Ayu. Tapi apakah saudara-saudara Kristen kita ini sadar? Apakah saudara-saudara Kristen kita ini berpikir? Tidak. Kenapa demikian? Karena Yesus sudah menggariskan. Apa itu? Jika engkau percaya orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, akibatnya fatal. Apa akibatnya? Wahai guru Yesus, engkau akan disesatkan. Sedangkan di dalam Matius 13 nomor 50, orang yang sesat itu dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudara-saudara, saya kalau diundang kasih kajian seperti ini di majelis taklim, biasanya saya dibayar 30 juta loh. Saya kira begitu. Sahabat-sahabat sekalian, kajian kita pada siang hari ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi cerminan serpihan cahaya kepada saudara-saudara kita yang hidup dalam kegelapan, sehingga mereka kemudian, apa itu? Masih ada? Tadi ku pikir tak ada orang lagi. Saya pikir tidur, saudara. Di hari kiamat siapa yang datang? Sebelum hari kiamat datang, Al-Quranul Karim menjelaskan dalam surah As-Zukhruf ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, sungguh dia Nabi Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Wa innahu li ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Kenapa tidak Muhammad yang datang menjumah? Sebab Nabi Muhammad tidak pernah dipermalukan oleh umatnya. Tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang mempertuhankan dirinya, sehingga tidak ada yang perlu dihakiminya. Dia turun ke muka bumi, dihantarkan oleh berkat Elohim, oleh Tuhan. Apa katanya? Aku turun menghakimi berdasarkan terhadap firman yang pernah aku sampaikan kepada mereka. Baca Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, dia telah memiliki hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Yesus datang kenapa? Karena ada terdakwa. Siapa yang terdakwa? Baca Matius 7:22-23. Siapa yang diusir? Kalau gitu kenapa nggak Musa? Kenapa nggak Musa? Kenapa nggak Ibrahim? Nabi Musa tidak dituhankan. Sedangkan dalam Al-Quran mengatakan begini, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas tahizuni. Allah berfirman berkata kepada Nabi Isa alaihi salam yang lahir tanpa ayah di tengah Bani Israel, lo, ya Rabb, ya Tuhanku,
Apakah ente yang mengajarkan orang-orang cupu, cuplis untuk menyembah dirimu selain daripada aku? Apa kata Isa? Lah, tidak. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau wahai Allah Tuhanku, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan, aku sampaikan. Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan. Yohanes 14:24. Firman yang kau dengar keluar dari mulutku ini bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Lalu apa yang aku katakan kepada mereka wahai Tuhanku? Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku mengajarkan mereka 33 tahun, aku mengajarkan mereka, melakukan penginjilan di tengah-tengah mereka. Yang aku gaungkan kepada mereka adalah Yohanes 17:3. Apa itu? Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Wahai Maria, jangan kau sentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 4 nomor 22. Tegur saya kalau saya keliru. Aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal, dan kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Ma qultu lahum illa ma amartani bih ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku mengajarkan kepada mereka menyembahmu. Aku katakan kepada mereka, yuk mari yuk kita menyembah kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Adakah itu diuraikan oleh Yesus di dalam Bible? Ada. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh yang benar tersebut. Itu dijelaskan oleh Yesus kemudian. Jadi Yesus datang di dalam Matius 7. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu Bani Israel. Nyamar seperti Bani Israel, tapi sungguhnya mereka adalah non-Israel. Nyamar domba, padahal mereka adalah serigala. Roma lambangnya sampai hari ini masih serigala. Waspadalah, dari buahnya kau dapat melihat mereka. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Kurios, Rabam, Maran, yang akan masuk ke dalam surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Pertanyaannya sekarang, kenapa Nabi Muhammad tidak datang? Kenapa kemudian Nabi Isa yang datang? Karena Nabi Isa ingin menjelaskan kepada manusia-manusia cupu, manusia-manusia yang pakai helm. Apa penjelasan Nabi Isa alaihissalam? Apa penjelasan Yesus? Hei, masuk surga itu bukan menuhankan aku. Masuk surga itu menuhankan Tuhan yang mengutus aku. Masuk surga itu bukan menuhankan aku, tetapi masuk surga itu menerima aku sebagai Rasul utusan Allah. Mana ada pernah aku ajarkan samamu? Mana pernah aku ajarkan kau masuk gereja? Pernah aku ajarkan kau makan babi? Pernah. Mana ucapanku? Ajarkan kau makan babi? Pernah aku ajarkan kau kemudian menjadikan aku Tuhan? Pernah. Pernah dong pala? Pernah. Di mana? Di mana saya pernah mengajarkan kau kebaktian hari Minggu? Di mana? Di mana saya ajarkan kau untuk tidak bersunat? Kapan itu? Fitnah aja ente. Enyah daripadaku. Kalian mempermalukan aku di hadapan Tuhanku. Enyah daripadaku. Aku tidak mengenal engkau. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Yesus harus datang untuk membenarkan Bang Suma. Nabi Muhammad tidak perlu datang untuk membenarkan Bang Suma. Kenapa? Nabi Muhammad sudah mengaminkan. Karena saya bersyahadat, menyaksikan beliau adalah Nabi, menyaksikan beliau adalah Rasul. Apa yang saya langgar? Kata Nabiku di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kau ingin dicintai oleh Allah, ingin dosa-dosamu dihapuskan oleh Allah, jangan tumbalkan manusia. Tapi gimana? Ingat,
Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Wa yuzakkihim. Aku datang mensucikan jiwa-jiwa kalian. Maka apa? Fattabi'uni, ikuti aku. Engkau telah mengikuti aku, ya udah selesai. Tugasku selesai. Kamu mengikuti aku, ya berarti kamu akan mendapatkan jannah. Selesai. Untuk apa Rasulullah datang? Tapi Yesus ini yang panas. Gergetan. Tiap hari ada saja yang menuhankan dirinya. Turun dia ke bumi. Hei, kalian manusia cupu, cuplis. Ngapain kalian menuhankan aku? 1000 kali kau. Kau juga menjual namaku kemana-mana. Siapa yang ngejerin ente? Ada tertulis dalam kitabmu, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ente Bani Israel rupanya. bukan Bang Yesus, tapi kami ini adalah Israel rohani. Koplak. Aku diutus hanya kepada domba. Kalian domba rupanya. Domba itu Bani Yakub. Yeremia 50:17, yang dimaksud domba adalah Bani Yakub. Di luar Bani Yakub bukan domba. Yang digelari domba itu hanya Bani Yakub, Bani Israel, 12 suku bangsa dari mereka. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada non Yakub yang datang kepadamu nyamar-nyamar Ben Yakub, tapi mereka sebenarnya adalah serigala. Sekarang permasalahannya dipertemukan Islam dan Kristen. Kemana hendak kami memberikan title? Orang Yahudi kah atau orang Kristen? Yang Bani Yakub. Yang mana yang palsu? Antara orang Yahudi atau orang Kristen? Yang mana yang Yahudi asli? Mana yang Yahudi palsu di antara kalian berdua? Hanya orang teler, hanya orang dalam pengaruh obat yang menunjukkan bahwa yang asli adalah Kristen. Serigala nyamar domba, sudah pasti non-Yahudi nyamar Yahudi. Bukan Yahudi nyamar Yahudi, tapi non-Yahudi nyamar Yahudi. Siapa di antara dua kelompok ini yang menyamar? Orang Yahudi nyamar Kristen atau orang Kristen nyamar Yahudi? Orang Yahudi yang mengambil terjemahan kitab kanonik, surah-surah Paulus, atau orang Kristen yang mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi? Sekarang siapa yang nyamar? Yahudi nyamar Kristen atau Kristen nyamar Yahudi? Ayo, gunakan akal sehat. Saya kira cukup saudara-saudara mata kuliah kita pada hari ini 6 SKS. Mudah-mudahan anak-anak semua pada lulus pada semester kali ini. Insya Allah tahun depan kita akan membuka kelas yang sama, pembelajaran mata pelajaran tentang warasnya manusia yang tadinya menyembah kepada sesamanya makhluk. Daftar kalian ya, mudah-mudahan tugas kalian pada mid semester kali ini bisa diluluskan. Dan pada saat final, saya mengharap kalian semua menjadi lulusan terbaik. Demikian. Apa toh? Mau kemana? Tadi belum dijawab pertanyaannya. Enggak, masalahnya siswaku semua pada tertidur. Kupikir dia ngerti, tidur semua di belakang. Gak ada yang bangun. Ya. Ini kebetulan di samping saya ini kan saya Islam juga. Katanya yang Bang Juma bilang itu nyambung. Gimana tuh Bang Juma? Apa? Kebetulan saya lagi di samping saya ini kawan saya yang Muslim. Dibilangnya Iya. Abang bilang tadi itu nggak ada yang nyambung katanya. Oh, iya berarti dia juga serigala, nyamar biawak. Nggak ngambang itu abang ngomong katanya. Ya, coba dia bersuara. Saya ingin dengar suaranya. Saya bisa mendeteksi orang dari suara apakah biji pelernya sama besar kiri kanan atau besar sebelah. Coba suruh angkat bicara. Sama Bang Juma. Ya, iya boleh. Gak usah katanya, nggak nyambung ngomong. Coba kau pegang biji pelernya, kayaknya 4 deh bijinya. Aduh. Sampaikan Abang ini kayak salamku gini ngomongnya, bahwa kayak gini Bang Juma apa ngomong katanya? gini, gimana? Ah, Saya menjelaskan Bang Juma kayak gini cara ngomongnya memang. Oh iya, memang kayak gini akunya. Iya, unik memang kan ya. Allahu Akbar. Namanya juga dosen bro. Jadi sebagai dosen ya haruslah sedikit ada variasi di dalam menyampaikan materi. Kalau tidak mahasiswa pada lari semua. Anda belum lihat kalau saya mau bawakan materi mata kuliah seksiologi. Wah parah. Oke, Dinda Fandi mungkin ada yang mau dinaikkan, silakan.
Ya, ini belum ada lagi yang minta naikin teman-teman Kristen. Coba teman-teman Kristen kalau ada di bawah yang mau membantah Bang Zuma, ini murid-murid teladan nih dua orang ini. Jadi nggak banyak membantah ya. Saya ada lantunan sih, satu lantunan. Tapi ini pakai bahasa Makassar teman-teman, campur Bugis. Direknya begini. Lebak mi Bang Zuma, Purani jemaat dari gereja, Capuk nih perpuluhan. Nah gitu lantunannya. Silakan teman-teman Kristen kalau ada yang mau naik nanti tekan 3 biar kami naikkan. Silakan yang Kristen ya. Beleng-beleng. Ayo